jelaskan soal yang pertama tentang jelaskan secara ringkas menurut pemahaman saudara tentang konsep dasar sistem keputusan. Yang pertama, di sistem berbasis komputer yang interaktif yang membantu pengambil keputusan dan menggunakan data dan model untuk memecahkan suatu persoalan tak terstruktur, di mana dalam komponen sistem pendukung keputusan yang terdapat yaitu manajemen data memiliki peranan sebagai organisasi informasi eksternal, proses pengambilan informasi dari luar, dan proses informasi. Setelah itu, manajemen data menuju ke model manajemen, dan manajemen langsung menyampaikan ke user. Interface manajemen dan user interface menyampaikan kepada user untuk diolah, dan user memberikan lagi kepada user interface. Dan yang kedua gambar dan jelaskan menurut pemahaman saya tentang kerangka kerja pendukung keputusan, di mana pada kerangka kerja keputusan terdapat tipe keputusan, kontrol operasional, kontrol manajerial, dan pemecahan strategi. Di mana dalam tipe keputusan terdapat terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Di mana dalam kontrol operasional, piutang, dagang, pemasukan, pemesanan, pengendalian, dan persediaan. Dalam semi terstruktur, penjadwalan, produksi, kontrol, dan interior. Dan untuk tidak semi terstruktur terdapat membeli software, menyetujui pinjaman, dan helpdesk. Dan pada kontrol manajerial terdapat analisis anggaran, peramalan jangka pendek, laporan personal. Dan untuk pada semi terstruktur, pada konsep manajer terdapat evaluasi kredit, persiapan anggaran, dan penjadwalan proyek. Dan untuk tidak tersemi terstruktur terdapat negosiasi, rekrutmen, dan pembelian hardware. Sedangkan pada perencanaan strategis terdapat investasi, lokasi gudang, pusat distribusi. Untuk pada semi terstruktur, pada perencanaan strategis, manajer dan evaluasi, membangun pabrik baru, perencanaan kompensasi QA, dan perencanaan kebijaksanaan SDM sumber daya manusia. Dan pada perencanaan riset dan pengembangan teknologi baru. Dan pada yang ketiga, pada materi komponen sistem pendukung keputusan terdapat bagian materi ataupun sumber data yang bersumber dari internal, eksternal, dan privat. Jelaskan pendapat saudara mengenai ketiga sumber data tersebut. Berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Data internal merupakan data yang bersumbernya berasal dari pemproses sistem pendukung keputusan tersebut ataupun dalam suatu organisasi tersebut. Contohnya seperti upah, gaji bulanan, jadwal pemeliharaan mesin, dan alokasi anggaran, dan lain-lain sebagainya. Pada data eksternal, data yang sumbernya dari luar sistem organisasi, contohnya seperti data industri, data riset, pemasaran, data sensus, dan data tenaga kerja. Sedangkan data privat merupakan meliputi petunjuk-petunjuk yang dilakukan oleh pengambil keputusan khusus dan penilaian terhadap sesuatu situasi yang spesifik, contohnya KTP, KK, SIM, dan lain-lain.
Untuk pertanyaan yang nomor 4 tentang jelaskan secara ringkas kesimpulan dari makalah kelompok saudara. Di dalam materi yang keempat tentang jelaskan secara ringkas kesimpulan dari makalah kelompok saudara. Di sini saya akan menjelaskan di mana suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang serupa. Data yang diambil dan diolah ke dalam bentuk yang lebih memiliki arti dan dapat digunakan untuk manajemen keputusan. Konsep manajemen pendukung keputusan ada 3 aktivitas, yaitu masukan atau input, masukan dari data, masukan dari luar yang diberikan, yang diambil, dan memproses hasil yang data yang diambil dari dalam dan mengeluarkan ataupun menyampaikan proses ataupun keluaran ataupun output. Pada pertanyaan yang kelima, jabarkan secara ringkas mengenai contoh penerapan sistem pendukung keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya ambil contohnya, setiap masyarakat miskin harus memiliki persyaratan untuk menjadi anggota PKH, program Keluarga Harapan. Masyarakat miskin harus selalu menyelesaikan semua berkas yang diberikan untuk memenuhi persyaratan pada program Keluarga Harapan. Pada persyaratannya adalah harus membuat surat SKT ataupun surat keterangan tidak mampu, dan kedua harus memiliki KTP dan KK keluarga, dan harus memiliki persyaratan seperti kurang mampu. Dan di sini kesimpulannya, di mana untuk memperoleh anggota PKH, masyarakat harus memenuhi persyaratan yang sudah disediakan untuk menjadi anggota Keluarga Harapan. Sekianlah hasil dari jawaban saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.